Halo guys, perkenalkan kami dari Universitas Tulungagung dari Prodi Akuntansi. Saya Sterli Fatika Dwi Istiqomah dengan NIM 2462220100009. Dengan saya, Yuyun Eka Susanti, dengan NIM 2462220100018. Kami sedang berada di Konveksi Kawanjaya yang berada di Tawangsari, Tulungagung. A few moments later. Ini kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung. Ada tugas UAS untuk memenuhi nilai kami. Ini kami mohon izin untuk mewawancara perusahaan Ibu. Apakah diperbolehkan ya Bu ya? Boleh. Baik, langsung aja pertanyaan Pak. Bu, pertanyaan yang pertama, berapa jumlah tenaga kerja di perusahaan ini dan ada berapa divisi yang ada? Sekitar 39 sampai 49. Divisi tempat kerja ada 3 tempat. Toko ya. Yang satu toko bahannya, yang satu toko jadinya, dan yang satu bukan toko tapi langsung grosir. Ya. Untuk Kalau tempatnya kalau grosir kan di Tawangsari ini. Iya. Tempat bahan bakunya di Tawangsari ini. Dan tempat barang jadinya, maksudnya untuk ecer, Iya. alat-alat tulis juga itu di Boyolangu depan SMP 1 Boyolangu. Untuk pertanyaan nomor 2 Kak. Kamu 55. Terus bagaimana proses dalam permintaan tenaga kerja di perusahaan ini? Apakah ada prosedur khusus yang diikuti? Ya, harus ada satu disiplin, kerja keras, ya kan, jujur. Itu kan idenya orang kalau mau masuk kerja sini. Itu harus ada satu itu yang ada di toko, tapi kalau yang ada di konveksinya harus bisa mahir, seumpama jahitnya bisanya bajunya dia harus lancar, bagus menurut ketentuan yang ada dan aturan yang ada di sini. Bagaimana Anda memastikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam proses produksi di perusahaan ini? Keseimbangannya kalau kita diminta semua dari pembeli, apalagi grosir ya, biasanya kan sekolah seperti halnya sekolah, ya kan. Sekolah kalau saya minta dengan catatan waktu, ya kan Mbak ya, satu waktunya dikasih berapa bulan, dikasih berapa minggu. Yang kedua tenor waktu, tenor uang 25% dari perjanjian, 25% lagi kalau kita sudah kirim sebagian, 100% itu tadi kan sudah 50, 100% kalau barang sudah selesai semuanya. Itu yang termasuk enaknya omong dari bukan bakul. Kalau bakul kita kan lain lagi ya Mbak ya. Kalau bakul kita permintaannya sudah sesuai itu. Bagaimana Anda memastikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam proses produksi? Bisa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian awal. Wes gitu Pak yang Bagaimana perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang tiba-tiba? bisa dikerjakan asalkan dia mau ngantri. Ya kan? Iya. Dan bagaimana cara sistemnya keuangannya kalau dia mau. Masalahnya yang sulit itu gini Mbak, yang tiba-tiba itu biasanya memang uang mau, tetapi waktunya yang tergesa-gesa. Dalam sistem keuangan dia mau, di sistem begitu 25%, 50% selesai, itu mau, cuma waktunya dia yang nggak mau. Kan kasihan yang baku lawas benar emang di waktu sepi jiku iya ya. Biasanya itu kan guru-guru yang baru-baru yang Apa pendekatan utama yang digunakan perusahaan dalam menetapkan harga produk? Penetapan utama Yang digunakan perusahaan dalam menetapkan harga produk? bahan baku kita kan bahan baku produksi di total semuanya diambil keuntungan 25%. Itu kan sudah selesai. Lanjut nomor 6 Mbak.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan menghadapi situasi ketika harga bahan baku mengalami kenaikan? Otomatis barang ikut naik. Barang baku naik, otomatis naik. Kecuali yang nggak bisa naik itu di dalam apa? Bensin itu apa namanya? BBM. Ya, kita tidak pengaruh. Tapi kalau bahan bakunya orang konvensi kan kain, Iya, naik pasti naik. ikut naik. Ya. Tujuh ya, langsung lanjut. Apa strategi khusus yang perusahaan Anda terapkan untuk meningkatkan permintaan produk yang kurang diminati? Kita ditanya lagi pembelinya. Ya, yang kurang diminati itu ya, Iya. bisa dikembalikan. Saya bisa dikembalikan. Apa yang kurang bagus di mana? Biasanya yang komplain begitu itu tidak sesuai dengan kain, ya kan? Saya siap. Itu kan resiko dari suatu perusahaan. Harus saya semaksimal mungkin pembeli nyaman, demen, ya. Pasti kalau tidak cocok saya suruh kembalikan. Saya menanggung resiko orang suatu perusahaan begitu, biar besoknya dia pasti kembali lagi. Dan saya tepat waktu, yang sulit itu tepat waktu dalam pengerjaan. Ya, yang dibutuhkan kan orang itu. Masalahnya saya berhadapan dengan sampean berhadapan dengan wali murid yang berat itu. Makanya nomor satu, kalau dia kurang puas bisa dikembalikan. Saya layani mintanya yang gimana lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tepat waktu. Bagaimana perusahaan Anda mengelola biaya marginal? Marginal pasti Mbak sebagian dari hasil kita laba yang sebelumnya kita kumpulkan. Dan yang kedua, hutang dari bank. Itu untuk peningkatan kebakulnya. Otomatis kita kan kalau tidak nyetok, kita kan tidak mempunyai barang. Ya kan Mbak ya. Jadi saya harus nyetok sebanyak mungkin di tempatnya bakul, dan di tempat kita harus sama-sama mempunyai barang stok. Sewaktu-waktu pasar rame, kita sudah tidak berlebih cari barang. Waktunya rame kan tidak seperti 1 tahun penuh. Ya, semua penjualan kan begitu ya Mbak ya, tidak orang konveksi saja ya. Nah, maka dari itu harus mempunyai stok. Stok itu gimana? Digunakan, dicari dari bank, dimintakan bantuan dari bank, istilahnya utang bank. Itu untuk pembayarannya, untuk bunganya masih bisa Mbak. Dari hasil itu tadi 25% itu kita diambilkan 1%-nya, biasanya 2%-nya untuk membiayai bank itu sudah bisa. Membayar bank itu sebenarnya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak atau tarif? Pasti barang naik. Kalau impor pajak naik, pasti naik Mbak. Masalahnya itu kan biaya impor saja kan sudah masuk, bahan baku malah naik. Ya, pasti naik Mbak. Pertanyaan terakhir, apakah ada contoh kebijakan pemerintah yang justru menciptakan peluang baru bagi perusahaan Anda? Ada. Diikutkan Dinas Pendidikan sepertinya itu diikutkan pasaraya. Ya kan? Diikutkan sosialisasi, nanti dapat bantuan itu ada. Pasti ada. Setiap tahun itu 2 kali, 3 tahun. 2 kali minimal itu ada. Ada. Pemerintah mempunyai peluang dikasih tempat pasaraya itu tadi, dan dikasih sosialisasi, dan dikasih bantuan berupa apa yang dibutuhkan oleh suatu konvensi itu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama.